Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu yang tidak lama lagi, umat Islam akan memperingati Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Di sisi lain, kita masih dalam suasana pandemi. Kita ingin bisa merayakan Idul Adha, menjalankan tradisi dan syariat untuk berkorban. Di sisi lain, mentaati seluruh protokol kesehatan. Keduanya perlu kita jalankan bersama-sama. Bagaimana caranya? Kita disarankan untuk melaksanakan kegiatan jual beli hewan kurban memanfaatkan teknologi. Ada teknologi daring dan juga bisa melalui koordinasi panitia penyelenggara di masjid-masjid sekitar, juga bisa menggunakan lembaga-lembaga penyelenggara seperti Basnas basis DKI atau lembaga amil zakat atau organisasi-organisasi lainnya. Setelah itu, lakukanlah proses pemotongan hewan dengan mentaati protokol kesehatan. Tujuannya sederhana, kurbannya bisa berjalan, tapi resiko keterpaparan bisa terkendali. Kemudian, lakukan kegiatan ini di mana? Di rumah pemotongan hewan atau di lokasi yang sudah ditentukan oleh wali kota, bupati. Saya perlu garis bawahi, untuk kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan berisiko tinggi, biasa diistilahkan zona merah karena di situ ada banyak kasus aktif, maka kegiatan pemotongan harus dilakukan di tempat lain. Nah, pada kegiatan pemotongannya sendiri hanya bisa dihadiri oleh panitia kurban. Itu pun jumlahnya dibatasi, sehingga masyarakat kami anjurkan untuk tidak perlu datang ke lokasi. Cukup serahkan hewan kurbannya, mereka nanti akan melaksanakannya, termasuk juga pada aspek terakhir, yaitu distribusi daging kurban. Distribusi ini dilakukan oleh panitia, tentu dengan koordinasi dan mengoptimalkan peran Satgas COVID di tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Dengan begitu, dari mulai proses pemesanan, pelaksanaan, sampai distribusinya, semua memperhitungkan faktor keselamatan di samping melaksanakan seluruh syariatnya. Insya Allah dengan cara seperti ini, kita bisa mengendalikan penularan COVID di masa perayaan Idul Adha. Dengan demikian, insya Allah kita semua terjaga. Kurbannya berjalan, kesehatannya berjalan, sambil kita berdoa. Insya Allah pandemi ini segera diangkat oleh Allah dan insya Allah kita semua bisa mendapatkan hikmahnya dari perjalanan penuh tantangan selama 1,5 tahun ini. Salam hangat dari Balai Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi mau Idul Adha. Tapi bagaimana ya untuk membeli hewan kurban di masa pandemi COVID-19 ini? Coba cari informasi dulu deh seputar penjualan hewan kurban. Ini ada penjual hewan kurban. Oh, Dharma Jaya. Ini kan salah satu badan usaha milik daerah Pemprov DKI Jakarta. Nah, ada nomor kontak teleponnya. Halo Dharma Jaya.
Untuk proses pembelian hewan kurban, pemerintah menganjurkan untuk memaksimalkan melalui pembelian secara daring. Pembelian hewan kurban secara daring, pastikan bahwa penjual adalah terdaftar di dinas, penjual yang resmi dan bisa dipercaya. Mintalah foto hewan ternak dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dan yang paling penting, mintalah foto giginya yang menunjukkan bahwa hewan kurban sudah memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Hewan kurban harus merupakan hewan yang sempurna, tidak boleh cacat, tidak boleh yang telinganya robek, tidak boleh yang pincang yang kelihatan sekali pincangnya, dan tidak boleh yang buta yang kelihatan sekali butanya. Syarat yang pertama sebagai hewan kurban adalah musinah. Hewan musinah ditandai dengan dia sudah berganti gigi. Gigi yang paling tengah sudah bertanggal dan kemudian berganti menjadi sangat besar serta menancap ke dalam gusinya. Syarat yang kedua adalah dia sehat. Seekor hewan bisa dikatakan sehat kalau dia masih aktif bergerak, rambut atau bulunya mengkilat, dia saling berinteraksi, dan suhu serta pernafasannya masih normal. Suhu normal pada hewan ternak adalah berkisar antara 37,5 sampai dengan 40 derajat Celcius. Sehingga sapi dengan suhu 40 derajat belum dikatakan sebagai sapi yang demam. Syarat yang terakhir sebagai hewan kurban adalah gemuk. Hewan kurban harus gemuk karena kita akan membagi dagingnya. Hewan kurus dapat dilihat dengan cara melihat tulang-tulang yang menonjol di pinggul, di daerah dadanya, serta rambut yang kusam. Hewan kurban ditempatkan di tempat penampungan sesuai dengan jenisnya. Sapi tidak boleh dicampurkan dengan domba. Persyaratan minimal sebagai tempat hewan penampungan adalah memiliki atap, dia harus berpagar, serta memiliki tempat makan dan minum. Minum diberikan selama dia berada di tempat penampungan, sedangkan makan tergantung dia lamanya dia di tempat penampungan. Jika hewan kurang dari 12 jam di tempat penampungan, dia tidak perlu diberikan makan. Akan tetapi jika lebih dari 12 jam, maka dia perlu diberikan makanan dan diberikan minuman. Tali yang digunakan untuk mengikat hewan kurban tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu pendek. Tali yang terlalu pendek akan menyebabkan hewannya tidak bisa bergerak, sedangkan tali yang terlalu panjang akan menyebabkan dia akan saling terbelit satu dengan yang lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat Jakarta, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha yang insya Allah jatuh pada tanggal 20 Juli 2021, 1442 Hijriah. Beberapa hal yang harus saya ingatkan kembali. Yang pertama, tentu saja kita akan selenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja kita selenggarakan secara syariat Islam. Yang selanjutnya, kawan-kawan semuanya, saya ingatkan untuk membeli hewan kurban jauh-jauh hari dengan cara daring, mengoptimalkan sistem online. Atau kita bisa membeli melalui panitia-panitia, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, untuk tempat pemotongan, kami sarankan untuk dipotong di RPH atau di luar RPH dengan persetujuan wali kota atau bupati. Untuk zona-zona merah, kita bisa melihatnya pada website corona.go.id. Untuk yang zona merah memang tidak diizinkan dilakukan pemotongan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah distribusi. Distribusi dagingnya adalah akan kita hantarkan kepada kawan-kawan mustahik kita, saudara-saudara mustahik kita. Itu bekerja sama dengan RT, RW setempat. Dan yang paling penting adalah kita selaku pemotong tidak perlu ikut menghadiri atau menyaksikan pada saat hewan kurban kita dipotong. Cukup kita amanahkan, kita percayakan kepada panitia masjid. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah pemakaian kantong atau packagingnya. Mudah-mudahan kita bisa sudah mulai melakukannya dengan mempertimbangkan packaging yang ramah lingkungan. Yang terakhir, kawan-kawan semuanya, kita untuk tahun ini akan lebih melakukan koordinasi dengan Satgas COVID setempat agar pelaksanaan pemotongan penyelenggaraan hewan kurban kita berjalan sesuai dengan protokol kesehatan COVID 2019. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.